Oke Bang, izin bagaimana nih setelah melihat proses persidangan dan Abang sendiri mendengarkan langsung keterangan yang diberikan Danu dalam proses sidang yang barusan dilaksanakan Bang? Ya, alhamdulillah prosesnya lancar banget dan di sini membuktikan bahwa benar kejadian pembunuhan itu real, ada, dan benar bahwa kejadian pembunuhan itu pelakunya, otak dari pelaku utamanya adalah Pak Yosep, dan di situ juga ada nama Mimin keluar bahwa bagian dari pelaku ya, ada Mimin, ada Abi, ada Arigi, dan Danu sendiri gitu loh. Jadi menurut kami sampai saat ini kita jeda istirahat, pengakuan yang sudah disampaikan Danu menurut kami sudah tepat sekali, khususnya pada posisi materi kejadian di mana proses awal perencanaan yang Danu diinstruksikan untuk membantu untuk mengambil golok yang sudah disiapkan oleh Yosep sampai ke TKP dan sudah dijelaskan semua. Saya rasa sudah bagus semua Kang, sesuai dengan apa yang disampaikan Danu dalam BAP dan apa yang disampaikan Danu pada saat rekonstruksi gitu. Jadi menurut kami sih udah alhamdulillah sudah sampai tahapan ini sudah bagus semua gitu. Oke Bang. Ya. Saya sendiri melihat ya Bang, proses persidangan tentunya sudah menghadirkan beberapa saksi yang dihadirkan di dalam kasus ini. Tetapi saya melihat untuk kali ini Bang, keterangan yang diberikan Danu itu sangat jauh berbeda ya, intinya luar biasa, bisa tegas seperti ini. Itu bagaimana Bang, menurut tanggapan Abang sendiri Bang? Soalnya sangat tegas begitu keterangan yang diberikannya. Ya, jadi ini kan juga proses ya, artinya Danu mampu untuk melakukan sepak terjang yang luar biasa untuk membongkar kasus ini juga sebetulnya kan butuh proses mental yang luar biasa. Kita sudah ketahui pada saat kejadian selesai melakukan pembunuhan kan Danu juga sempat diancam oleh Yosep untuk jangan sampai terbongkar, jangan sampai bocor dan lain-lain. Dan warning itu sudah benar-benar warning yang membuat Danu itu sangat-sangat ketakutan, apalagi ditambah tadi yang disampaikan di pengadilan ada pressure dari penyidik Polres dan lain-lain. Ini kan juga sudah luar biasa. Seorang Danu menghadapi proses pemeriksaan yang keras, tadi disampaikan diinjek kaki, dilempar pisau dan lain, ini kan sudah luar biasa. Dan sampai hari ini dia sudah berani untuk membongkar semua, dan kita lihat tadi kesaksian dari ceritanya di muka persidangan juga luar biasa ya. Ini memang sudah merupakan apresiasi yang luar biasa gitu loh buat Danu gitu loh. Karena tanpa ada keberanian seperti ini ya saya yakin sama seperti Pak Majelis tadi tanya, kasus ini akan sangat lama terbongkar, bahkan mungkin tidak akan terbongkar gitu Kang Heri. Siap Bang, terkait kasus Subangnya itu saya sendiri luar biasa Bang ya, karena kesaksiannya cukup tegas dan menurut saya istimewa dibandingkan saksi-saksi sebelumnya yang terkadang tidak sesuai antara saksi satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan selingan Bang, ini ceritanya Danu kan gemuk nih Bang. Kok bisa gemuk begini Bang? Gimana nih Bang? Danu itu selama ditahan yang saya sampaikan nih, sholat 5 waktu tidak pernah putus, dia belajar agama, kemarin juga baru dapat laporan bapaknya ngantar buku-buku agama, terus kemarin puasanya juga bulan Ramadan full. Jadi ya pastinya kalau di dalam kan makan juga teratur gitu ya, dia juga sudah sangat sedikit sekali ngerokoknya, jadi ya alhamdulillah kelihatan memang dia seger badan gitu ya. Seger badan itu kan artinya dia dari secara psikologis, secara kesehatan dia fresh gitu loh untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang apa kita khawatirkan kan Danu kurus, tertekan, tekanan batin kan gitu kan. Nah, ini bahaya nih. Tapi alhamdulillah Danu sehat, kelihatan fresh tadi, dan dalam menyampaikan kesaksian Danu juga tadi bagus kok. Kalau teman-teman lihat dia menyampaikan khususnya pada saat kronologis kejadian ya. Nah, itu Danu juga luar biasa saya rasa. Gitu Kang Heri. Oh iya ya. Oke, ini masih ada di Pak. Pada saat hari kemarin setelah ada persidangan, tentunya kita juga beberapa awak media sempat mewawancarai kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayat. Nah, di dalam keterangan yang diberikannya masih ada anggapan bahwa klien Abang, yaitu saudara MR di sini berbohong. Nah, bagaimana tanggapan Abang sendiri terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayat? Iya.
Ya, kalau terkait statement PH dari terdakwa Pak Yosep, buat kami sih tidak ada hal yang urgent ya. Artinya kalimat-kalimat begitu kan biasa. Mereka bermanuver untuk ke media agar bisa melindungi kliennya biasa. Tapi kita balik lagi lah, seorang Danu membongkar kasus ini dengan menceburkan dirinya ke dalam lingkaran tersangka dan dia ditahan sampai hari ini. Kalau memang kesaksian dia bohong, pertanyaan kita apakah polisi tidak menyadari itu? Polisi, apakah kita sudah tidak percaya dengan polisi sekarang? Kan tidak. Polisi itu punya alat yang canggih, polisi punya bukti, polisi punya saksi, dan kasus ini sudah menjadi atensi publik. Kasus ini sudah hampir lebih dari 2 tahun tidak terbongkar, sehingga apa yang disampaikan Danu sih ya, kalau kita sebagai orang umum ya, bukan PH ya, kita semua percayalah bahwa Danu ini menyampaikan yang sebenar-benarnya. Danu ini bukan saksi ya, tetapi Danu ini langsung pelaku, bayangkan gitu loh. Jadi dia benar-benar melakukan malam itu atas instruksi Pak Yosep, sehingga apa yang disampaikan oleh PH terdakwa Yosep bahwa Danu berbohong silakan saja, tetapi kan faktanya mereka mengajukan pra peradilan ditolak, mereka mengajukan resepsi ditolak, dan sampai hari ini kita sudah masuk dalam tahapan pembuktian, sehingga patut kita ragukan statement itu. Dan buat kami kita tidak anggap apa-apa gitu loh. Itu menurut kami bagian trik dan intrik dia untuk menjaga marwahnya sebagai kuasa hukum, menjaga kliennya dan lain-lain. Faktanya sampai hari ini apa yang disampaikan sama Danu semua juga sama dengan BAP, sama dengan rekonstruksi kan gitu. Apalah seorang Danu ketika dia menyatakan bahwa dia berbohong, tujuannya apa? Kan gitu kan? Apa yang diharapkan sama Danu? Dia nyemplungin Pak Yosep jadi tersangka apa? Orang dia juga ditahan dan dia juga jadi tersangka. Kan gitu Kang Heri? Ya. Gitu Kang. Ada Bang, satu lagi nih Bang, ini menjadi pertanyaan semua teman-teman kita memperhatikan Subang. Kita kan semua ketahui bahwa pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, sudah menetapkan 5 orang tersangka. Dan mungkin yang sudah P21 yang saat ini yang dua yaitu Pak Yosep dan saudara Ramdhanu ya, klien Abang. Nah, seberapa besarkah, berapa persen keyakinan Abang dari kelima tersangka di sini, dalam arti yang 3 orang yang saat ini masih melaksanakan wajib lapor Pak, bisa P21 bisa segera ditangkap gitu kan. Ya kalau kami, karena kita spiritnya mau membongkar kasus ini dengan sebongkar-bongkarnya, dan kita pengen kasus ini selesai, kami meyakini 100% bahkan 1000% 3 orang ini akan segera ditangkap. Apalagi hari ini fakta sidang sudah keluar nama mereka. Kan gitu kan, disampaikan oleh Danu bahwa pelakunya itu bukan cuma Danu sama Yosep, tapi ada Mimin, Arigi, Abi. Sehingga ini juga menjadi spirit kita dari ATS Lopom, akan terus istilahnya kita minta kepada JPU untuk segera menetapkan P21 yang 3 dan menangkap mereka bertiga dan menyidangkan gitu loh. Karena sudah jelas di muka persidangan muncul nama mereka gitu loh sebagai pelaku. Gitu Kang Heri. Siap Bang, ini terkait saksi yang selanjutnya boleh Bang ke UA? Iya. Nah, barangkali kita sebagai pengamat media bahwa dahulu ketika Danu itu belum mengatakan yang sebenarnya, lalu kemudian dikuatkan oleh ibunya bahwa melihat pagi itu di rumah. Bagaimana terkait dengan hal ini setelah Danu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana dengan keterangan dari Ida itu, Abang dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya? Iya, sebenarnya keterangan itu tetap ini ya, linier ya. Hanya memang kan kalau nggak salah yang kita dapat info dari Waida bahwa dia ada 2 kali di BAP kan gitu kan. Pada saat BAP pertama dia juga dalam kondisi sakit ya, dalam kondisi sakit, dan dia yang namanya seorang ibu, terus ada berita teriak-teriak Pak Yosep gugup, dia cek Danu, memang Danu masih ada di situ, walaupun dia nggak tahu kalau Danu mungkin dari luar kan nggak tahu, namanya orang tua. Pada saat itu juga Waida sakit, tetapi memang setelah BAP ulang dan lain-lain, barulah dia sudah mulai mengingat bahwa memang dia tidak mengetahui ada atau tidak, hanya paginya ya baru ada Danu gitu loh. Dan dalam BAP itu biasa sekali namanya berubah-ubah, karena kita di BAP itu mungkin kayak Danu aja lebih dari 21 kali gitu ya. Artinya semua itu
Dan kalau teman-teman perlu tahu, Pak Yosep sendiri di dalam BAP sering sekali berubah-ubah gitu loh. Tetapi kan buat kami, buat apa kita expose hal seperti itu? Karena pada saat kita di BAP itu ya wajar. Kadang kita di BAP dalam kondisi yang fit, kadang kita di BAP dalam kondisi yang agak banyak pikiran, capek dan lain-lain. Belum lagi dari cara penyidik memeriksa kan beda-beda gitu ya, strateginya beda, apanya beda gitu loh. Sehingga itulah gunanya semua bahan-bahan yang ada di P21-kan dan diperiksa, disidangkan, dibuktikan dalam pengadilan gitu. Makanya nanti kita lihat proses ke depan. Kan juga kebetulan Waida, Walili sama Wayati kan hari ini juga dihadirkan sebagai saksi gitu. Mungkin Bang Ahid cukup menambahkan cukup ya. Cukup. Apa lagi? Sekali lagi, oke siap. Sekali lagi Bang. Terkait uwa-uwa, ada 3 uwa yang saya dengar dari uwa sendiri Bang, bahwa pagi itu ada bahasa keceplosan dari terdakwa Yosep ini yang mengatakan pelakunya adalah yang tersangka sekarang. Nah, apakah ini juga akan dikatakan di pengadilan? Iya, artinya gini, kejadian itu memang sesuai fakta, memang benar terjadi, dan nanti kita lihat apabila di pengadilan ditanya pasti saksi akan menyampaikan itu gitu. Karena memang terjadi kan gitu ya, Bang? Iya. Terjadi gitu. Berarti itu kesaksian saksi sebagai alat bukti juga ya Bang ya? Iya. Iya, betul. Gitu. Dan di saksi terdakwa ini konon menyampaikan ke tiga keluarga di waktu yang berbeda katanya Bang. dalam waktu yang sama, dalam waktu sama pada saat pengajian. Bergantian Gitu. ya. Nanti kita lihat di persidangan apakah nanti itu ditanya. Kalau ditanya saya yakin pasti akan dijawab seperti itu karena memang faktanya terjadinya seperti itu. Oke Bang. Oke. Siap, terima Cukup? kasih. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut lagi nanti. Terima kasih.